Sahabat wanita yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Susi Makitan bisa menjumpai Anda lagi hari ini. Saya harap Anda dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Hari ini kembali Wanita Berpengharapan akan memberi wawasan kesehatan kepada Anda, dan kali ini mengenai kanker darah pada anak bersama Dr. Megawati. Dan setelah itu, pada bagian kedua, Ibu Wihani STH akan hadir untuk memberi siraman rohani pada Anda dengan topik ketika permohonan tidak dikabulkan. Semoga semuanya akan menjadi berkat buat Anda dan selamat mengikuti. Sahabat, ada satu berita yang saya baca dari koran Jawa Pos pada beberapa waktu yang lalu yang mengejutkan saya, yaitu mengenai kanker darah. Dikatakan pada berita itu bahwa 60-70% penderita kanker darah adalah anak-anak. Ini sungguh memprihatinkan, bukan? Nah, mengapa kanker darah banyak menyerang anak-anak dan bagaimana menanganinya serta apakah kanker darah pada anak bisa disembuhkan? Saya akan berbincang-bincang dengan Dr. Megawati mengenai kanker darah atau leukemia pada anak. Dan Dr. Megawati sudah bersama saya saat ini. Terima kasih dok, sudah meluangkan waktu untuk hadir. Harapan saya dokter baik-baik saja dan sehat ya. Ya iyalah. Ya iyalah ya. Dokter masa sakit gitu ya, kata orang, padahal bisa sakit juga ya. Tapi ya syukurlah hari ini sehat ya dok ya. Dok, ini kanker darah atau leukemia banyak diderita anak-anak ya, kayaknya akhir-akhir ini. Nah, sebelum kita tahu mengapa kanker darah banyak menyerang anak-anak, mungkin ada baiknya bila dokter menjelaskan terlebih dahulu apa sebenarnya kanker darah itu. Ya, jadi darah itu terdiri dari beberapa macam sel. Ada sel darah merah, sel darah putih, sel pembeku darah, kan begitu. Nah, di antara sel ini yang namanya leukemia itu sel darah putih. Sel darah putih ini adalah salah satu jenis darah yang diproduksi oleh sum-sum tulang belakang tubuh manusia. Dia yang memegang peran penting karena mampu melindungi tubuh dari infeksi. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya ada infeksi, itu sel darah putih itu adalah pasukan untuk memerangi Nah, itu bila jumlahnya masih dalam jumlah yang wajar. Kan ada jumlahnya ini ya, wajar. Namun ada kondisi tertentu, sum-sum tulang belakang ini memproduksi sel darah putih itu kebanyakan. Iya, abnormal. Jadi berkembang dan bertumbuh dengan sangat cepat, melebihi jumlah yang dianjurkan. Jadi ada jumlahnya, misalnya nih, paling tinggi itu 11.000. Kok ternyata dari pemeriksaan jadi 100.000, 200.000. Ya? Iya. Nah, itu namanya leukemia atau kanker darah. Oh, gitu yang disebut dengan kanker darah. Nah, ada jenis-jenisnya nih dok, kanker darah. Jadi menurut kerjanya itu ada leukemia akut. Ya, jadi itu bagaimana yang akut? Leukemia akut itu biasanya pada anak umur 3-5 tahun. Sel-selnya berkembang cepat dan gejala langsung dirasakan pada anak-anak. Misalnya dalam waktu 1 bulan tuh sudah kelihatan gejala-gejala. Nanti akan kita bicarakan gejalanya. Berikut kita bicara tanda-tanda. Jadi selnya berkembang cepat. Ada leukemia kronis, itu berkembang lambat. Jadi tidak langsung. Gejalanya juga tidak dirasakan. Pelan-pelan. Pelan-pelan gitu. Terus ada jenis lagi namanya leukemia limfoblastik. Jadi begini Bu Susi, sel-sel darah putih itu terdiri dari bermacam-macam namanya sel. Ada yang namanya limfosit. Jadi itu sel yang paling besar, ada matanya, jadi itu juga bisa jadi kankernya itu. Jadi namanya leukemia limfoblastik, limfonya, sel limfosit. Ada yang namanya selnya mielosit, itu bisa leukemia mielogenik. Jadi artinya sel darah putih ini berkembang secara cepat, jumlahnya banyak, entah jenisnya yang mana, itu bisa menyebabkan kanker darah. Itu. Oh gitu ya. Nah, saat ini loh dok, mengapa sih kok banyak menyerang anak-anak ini dok? Di seluruh dunia loh ini. Iya, tidak diketahui Bu Susi, tetapi ada beberapa faktor resiko. Apa itu?
adanya keturunan seperti Down syndrome. Jadi kalau misalnya di dalam keluarga itu ada anak atau ada keturunan Down syndrome. Down syndrome itu namanya mongoloid syndrome itu loh. Anak yang cacat mental itu. Atau ada di dalam keluarga itu keturunan gangguan pada imun tubuh. Mungkin ada yang sakit lupus, ada yang sakit apa atau gangguan imun tubuh ya. Gangguan imun tubuh itu bisa kayak rematik gitu tuh gangguan imun tubuh. Terus saudara kandung atau saudara kembar ada yang kena leukemi. Ada riwayat paparan radiasi, kemoterapi. Itu. Jadi ada riwayat itu ya? Iya, mungkin paparan radiasi, mungkin ada anak yang tinggal di satu tempat dengan radiasi tinggi gitu ya. Mungkin terpapar tubuhnya. Orang tua ya. Iya, orang tuanya mungkin kerja di satu institusi yang radiasinya tinggi. Misalnya di nuklir, begitu tuh bisa juga. Bisa ya. Atau kemoterapi. Memang ada riwayat transplantasi organ. Jadi ada di dalam keluarga tuh riwayat transplantasi organ. Itu hanya faktor resiko saja ya Bu ya. Tetapi sebenarnya sebab apa sih sebenarnya tidak diketahui. Tidak diketahui ya. Iya. Tapi mengapa menyerang anak-anak pun tidak diketahui sebab yang pasti gitu ya Dok ya. Iya. Gitu. Nah sekarang kita bicara gejala-gejalanya Dok. Ini bagaimana? Tanda-tandanya ya. Ada lemas, pucet, infeksi. Jadi itu ada infeksi semua bersamaan. lain. Jadi kalau dia lemas, pucet, infeksi, demam, ya, mudah terluka, gitu ya. muncul lebam atau memar, nyeri-nyeri pada otot, mual, muntah, hilang selera makan, banyak sakit ya kepala, tanda-tandanya ya. Nafas tersengal-sengal. Jadi kalau yang akut itu mungkin ya infeksi, demam, begitu. Demam ya. Tapi yang kronis Bu Susi kadang tuh cuma sering demam, hilang, demam, hilang, terus nggak ketatap apa-apa, tahu-tahu lebam biru gitu. Itu bisa terjadi di seluruh tubuh ya, yang lebam-lebam itu. Iya, ya bisa saja, entah di mana gitu. Memang sulit ya, kadang-kadang kita kan anak lemas, pucat, demam kan mungkin infeksi kan? Iya, infeksi. Iya kan? Nah, mungkin ini demam tinggi yang terus-terusan, yang tidak diketahui apa sebabnya, gitu. Biasanya seperti itu. Seperti itu. Nah, kanker darah ini apa seperti kanker yang lainnya Dok? Ada stadiumnya atau memang ya? Ada jenisnya saja. Jenisnya saja, nggak ada stadium ya. Jadi kalau ada yang akut, ada yang kronis, ada yang tipe ini, tipe itu gitu. Biasanya kalau orang itu atau anak ya katakanlah, orang tuanya kan nggak pasti. Nah ini bagaimana memastikan kalau anak itu terserang kanker darah? Diperiksa darahnya atau? Iya. Oh gitu ya. Untuk memastikan periksa darah. Periksa darah ya Dok ya. Nanti ada pemeriksaan darah yang bisa kelihatan jumlah sel-sel darah putihnya itu berapa gitu ya. Itu. Jadi gini, anak misalnya demam terus nih. Demam, seminggu demam. Nggak diketahui sebabnya. Terus seminggu lagi nggak apa-apa. Seminggu lagi demam gitu. Selama 2 bulan gitu terus-menerus. Mungkin ada baiknya periksa cek darah lengkap. Lengkap ya. Dilihat sel darah putihnya. Nah kalau misalnya ketahuan dah anak ini memang kena kanker darah. Lalu mengatasinya bagaimana? Dibawa kemana dulu? Ya, bagaimana mengatasinya gitu Dok? Mengatasinya ya ke rumah sakit ya, ke dokter. Di rumah sakit bisa di kemoterapi. Dengan obat-obatan ya, mungkin terapi radiasi. Itu ya, itu cara mengatasinya Dok ya. Terakhir ini Dok, apakah kanker darah pada anak itu bisa disembuhkan total gitu? Bisa sembuh kayak kanker misalnya payudara, dia akhirnya sel kankernya hilang gitu, atau kanker yang lain gitu. Kalau kanker darah bagaimana Dok? Kalau kanker darah jenis yang akut ya Bu Susi, akut leukemi limfoblastik itu biasanya lebih ada kemungkinan untuk sembuh. Sembuh ya. Atau kalau kanker itu biasanya bukan sembuh Bu Susi, tapi kita bilang selama 5 tahun pertama itu sehat. Sehat gitu ya. Belum tahu 5 tahun berikutnya tapi bagaimana? Itu lebih tinggi angkanya, lebih banyak. Kalau yang akut ini lebih banyak, bisa hidup sampai 5 tahun pertama itu bisa hidup dan bisa kemungkinan bebas dari sel-sel kanker. Kalau yang kronis lebih susah. Lebih susah ya gitu ya. Baik Dok, terima kasih banyak untuk wawasan mengenai kanker darah pada anak nih. Sampai jumpa di program berikutnya ya Dok ya. Iya Bu Susi. Sahabat yang saya kasih, semoga perbincangan mengenai kanker darah pada anak tadi
bermanfaat bagi Anda dan juga bagi anak-anak Anda. Tetaplah bersama Wanita Berpengharapan karena sesaat lagi Ibu Wihani STH akan memberikan siraman rohani untuk Anda. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama mendengarkan sebuah lagu berikut ini yang saya sajikan buat Anda. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Sahabat Wanita Berpengharapan, saya Wihani senang bersama Anda tentunya pada kesempatan yang indah ini. Saya yakin pengetahuan tentang kesehatan jasmani, khususnya tentang kanker darah pada anak yang dibawakan oleh Ibu Susi dan Dr. Megawati tadi, sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekarang jiwa kita pun membutuhkan kesehatan tentunya. Kali ini saya akan membagikan renungan buat kita semua dengan topik ketika permohonan doa tidak dikabulkan. Sahabat, seorang ibu muda, katakanlah namanya Wati, sedang bergumul dengan penyakitnya. Ia menderita tumor ganas pada rahimnya. Dan solusi oleh dokter adalah operasi untuk mengambil tumornya dan sekaligus mengangkat rahimnya. Nah, kebetulan pada saat yang sama, ada seorang teman Ibu Wati yang terkena tumor juga, tetapi pada payudaranya. Ibu Wati dan temannya itu tak henti-hentinya memohon kepada Tuhan agar tumornya diangkat secara ajaib. Ibu Wati berdoa secara pribadi, tetapi juga didoakan oleh teman-teman dan oleh seluruh keluarganya. Sayangnya, Tuhan tidak mengabulkan doa Ibu Wati. Dia harus menjalani operasi dan rahimnya harus diangkat. Sedangkan teman Ibu Wati, tumornya menghilang begitu saja. Jadi dia tidak jadi dioperasi. Perasaan Ibu Wati begitu sedih dan kecewa. Dan selalu bertanya, mengapa Tuhan tidak mengabulkan doanya? Menurut pikiran Ibu Wati, dialah yang harus mendapat keajaiban dari Tuhan. Bukan temannya, karena dia masih menginginkan seorang anak lagi. Ibu Wati juga berpikir bahwa Tuhan sungguh baik kepadanya. Tetapi ternyata Tuhan tidak menuruti permintaan Ibu Wati. Ia juga harus menghadapi teman-temannya yang menuduh dia kurang percaya dan kurang tekun berdoa, sehingga doanya tidak dikabulkan Tuhan. Sahabat, wajar bukan bila Ibu Wati kecewa dan sedih karena doa tidak dikabulkan oleh Tuhan? Setiap orang selalu ingin permintaannya atau permohonannya dikabulkan oleh Tuhan. Lalu bagaimana sikap kita bila doa kita tidak dijawab? Sebelum Anda menjawabnya, saya akan menceritakan permohonan Tuhan Yesus pada saat Ia akan menghadapi penyalipannya. Doa itu Ia naikkan di sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Dalam keadaan sedih, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya begini, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Doa ini dan kisah Tuhan Yesus yang akhirnya ditangkap bisa Anda baca dalam Injil Matius pasal yang ke-26. Sahabat, kita tahu bahwa Bapa di surga tidak mengabulkan permohonan Tuhan Yesus. Permohonan Tuhan Yesus agar cawan penderitaan itu tidak diminumnya, itu tidak dikabulkan oleh Bapanya. Tuhan Yesus harus minum cawan itu. Dan kita tahu kisah selanjutnya bukan? Yesus ditangkap, diadili, kemudian disalibkan, dan mati di kayu salib. Nah, sahabat, bila Anda membaca seluruh kisah di Taman Getsemani itu, ada pelajaran penting untuk kita soal doa yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Setelah para serdadu datang untuk menangkap Yesus, ia tahu
bahwa bapaknya tidak mengabulkan permohonannya. Artinya, ia harus minum cawan itu. Dengan tenang, Tuhan Yesus menghadapi para serdadu dan Yudas yang mengkhianatinya. Dengan kekuatan yang diberikan Bapaknya, Tuhan Yesus sanggup menghadapi para serdadu yang ingin menangkapnya. Ini menunjukkan bahwa Yesus tunduk kepada kehendak Bapaknya. Ia tidak menuntut agar keinginannya dikabulkan. Tetapi Tuhan Yesus memiliki keinginan yang sungguh-sungguh agar kehendak Bapaknya saja yang terjadi. Sahabat, ketika kita menghadapi hidup yang berat, mungkin karena penyakit kita, atau karena keadaan ekonomi kita, atau mungkin masalah rumah tangga yang besar, pasti kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan mengambil semua masalah yang sedang kita hadapi. Permohonan ini tentunya wajar, dan Tuhan mengizinkan kita untuk meminta apa saja. Tetapi pernahkah dalam doa kita memohon juga agar kehendak Tuhan yang terjadi? Sering kita hanya mau keinginan kita yang dikabulkan, dan bukan keinginan Tuhan yang terjadi. Padahal, kehendak atau keinginan Tuhan itulah yang terbaik dan sempurna. Jadi, bila keinginan atau permohonan kita tidak dikabulkan Tuhan, tidak tepat bila kita menganggap Tuhan tidak peduli kepada kita, atau Tuhan pilih kasih, atau Tuhan tidak mengasihi kita, atau menuduh Tuhan ingkar janji. Bukankah Tuhan mengatakan bahwa kita boleh meminta apa saja yang kita inginkan? Sahabat, tentu banyak permohonan kita yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Dan tentu itu dapat membuat kita merasa kecewa kepada Tuhan. Dan bisa saja kita berhenti berdoa dan berhenti juga berharap kepada Tuhan. Tetapi hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana ia menyikapi doanya yang tidak dipenuhi oleh Bapaknya. Tuhan Yesus taat menjalankan kehendak Bapaknya. Tuhan Yesus ikhlas, permohonannya tidak dikabulkan. Dan Tuhan Yesus yakin bahwa kehendak Bapaknya itu yang terbaik bagi dirinya, sehingga ia menjalani kehendak Bapaknya sampai selesai. Mari kita mulai saat ini melakukan apa yang seperti dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika permohonan kita tidak dikabulkan Tuhan, mari kita ikhlas menerima kehendak Tuhan. Ketika kehendak kita tidak dikabulkan, dan mari kita meyakini bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan kehendak-Nya. Tuhan juga akan menyatakan bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik buat kita, sehingga pada akhirnya kita akan memuliakan Tuhan. Saya akan membacakan doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani untuk Anda, agar Anda terdorong untuk ikhlas bila doa Anda tidak dijawab oleh Tuhan. Inilah doa Tuhan Yesus. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan memberkati Anda. Amin. Sahabat wanita berpengharapan, sampai di sini dulu jumpa kita. Selesai sudah seluruh acara wanita berpengharapan untuk hari ini. Semoga seluruh sajian kami bermanfaat buat Anda dan juga buat keluarga. Bila Anda ingin menanggapi acara ini atau Anda ingin membagikan pengalaman hidup Anda, langsung saja hubungi wanita berpengharapan melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya ulangi sekali lagi, nomornya 081 333 777 386.
Saya Susi mohon pamit dan sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.